Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul quddusus salam, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah khairil anam, amma ba'du. Bapak dan Ibu, para hadirin hadirat, para mahasiswa, santriwan santriwati yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan yang sangat baik ini saya akan menyampaikan tentang tema prospek pengembangan lembaga pendidikan Islam kita. Pengembangan dapat diartikan sebagai upaya secara terus-menerus untuk melakukan pembaharuan dengan tujuan agar lembaga kita dapat memberikan jawaban terhadap berbagai tantangan dan kebutuhan masyarakat. Dalam implementasinya, para hadirin semuanya, pengembangan tersebut terkadang dapat dilakukan dengan cara mempertahankan hal-hal lama yang masih relevan tentunya, dan menambahkannya yang baru yang keadaannya lebih relevan lagi. Dalam kaitan ini kita menjumpai kaidah yang sangat masyhur terutama di kalangan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kaidah tersebut yang berbunyi al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Memelihara hal-hal lama yang masih baik dan mengambil hal-hal baru yang lebih baik. Dalam diskursus membaca dunia dan dibaca dunia, ini sama halnya dengan mewujudkan International Qualified Islamic Higher Education. Dalam konteks internasionalisasi pendidikan kita, lembaga pendidikan kita, putra-putri kita, SDM kita, guru kita, dosen kita, karyanya bisa dibaca dunia, dan kita pun sebaliknya harus bisa membaca dunia. Di era globalisasi, di era liberalisasi, dan di era industri 4.0 saat ini, kita harus memiliki strategi pengembangan lembaga pendidikan kita. Hal ini dimaksudkan agar mampu berkembang dan maju sesuai dengan kebutuhan global tanpa harus mengorbankan kepentingan nasional kita. Pandangan futuristik ini merupakan sesuatu hal yang wajar, mengingat internasionalisasi lembaga pendidikan kita di era 4.0 detik ini, di era liberalisasi, di era globalisasi, bermediasi melalui jalur pusat, melalui jalur pasar bebas, yang sangat mungkin tidak hanya memberikan harapan untuk semakin survive, tetapi juga para hadirin, Bapak Ibu yang hadir di makom ini, ancaman untuk semakin menghancurkan roda pendidikan kita apabila perangkat infrastruktur, terutama SDM kita, alih-alih bukan kemajuan yang diperoleh, tetapi justru nasib harus gulung tikar. Tidak menutup kemungkinan bisa terjadi manakala tidak diimbangi dengan kesiapan internal kita, serta dukungan kebijakan pemerintah kita. Pandangan di atas senada dengan apa yang pernah dikemukakan oleh Robertson di dalam James Watt dalam bukunya Reclining International Mindset of Education in Global Era,
yang mampu mengantarkan suatu negara memperoleh singgasana kedikdayaan dalam sektor pendidikan ataupun sektor apapun, tetapi juga bisa menjerumuskan suatu negara ke lubang kehancuran atau hanya menjadi pecundang. Bapak dan Ibu, anak-anakku sekalian, para mahasiswa dan mahasiswi, asumsi yang disebutkan oleh Profesor tadi memang sangat beralasan manakala lembaga kita, bahkan kita semua, tidak bersikap antisipatif dengan merancang kebijakan pendidikan yang sangat baik, lebih berkualitas, produktif, dan kompetitif. Lembaga kita insya Allah dapat dipastikan hanya akan bermain sebagai pecundang, maksimal sebagai penggembira di negeri sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Ketika hal ini akan terjadi, maka sebagai konsekuensi semakin mengglobalnya international networking, sehingga mau tidak mau lembaga kita yang bernuansa pendidikan Islam seperti madrasah, pesantren, dan lain sebagainya akan menghadapi arus globalisasi melalui jalur internasionalisasi pendidikan. Namun, jika lembaga kita mampu menyiasati masa depan, bukan tidak mungkin hal tersebut masyarakat global dalam dunia pendidikan akan menjadi kawan yang tidak hanya menawarkan hal-hal penting tentunya, tetapi lebih dari itu, Indonesia dengan gerbong pendidikan Islamnya, madrasah, pesantren, akan mampu bersaing dalam menawarkan output pendidikan yang unggul dan kompetitif, tidak hanya dalam skala nasional, tetapi internasional. Kondisi seperti itu tentunya akan dapat membantu Indonesia kita dalam mengurangi pengangguran sekaligus menciptakan lapangan kerja yang lebih baik. Mudah-mudahan para mahasiswa dan mahasiswi, sahabat-sahabat, para dosen yang profesional bisa berkontribusi sangat aktif di dalam menjaga lembaga pendidikan kita semua agar berkontribusi terhadap negara kita, negara Indonesia yang akan maju ke depan. Sekian, semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.